Film ini diawali dengan seorang pria bernama Tae-sik yang baru saja dibebaskan setelah 10 tahun mendekam di dalam penjara. Tae-sik sedang dalam perjalanan ke kampung halamannya, di mana dia membawa sebuah buku catatan kecil dan menuliskan beberapa hal yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari penjara. Contohnya setelah makan snack kacang, dia mencoretnya. Sesampainya di kampung halamannya, Tae-sik kemudian menuju ke sebuah restoran bernama Sunflower, yang dimana mereka pernah tinggal dan berniat untuk bertemu dengan wanita pemilik toko yang tidak lain adalah ibu angkatnya. Namun, wanita itu tidak ada di sana dan akan kembali saat malam tiba. Kemudian Haejo, putri pemilik restoran itu tidak mengenali Tae-sik dan memintanya untuk pergi ke permandian umum terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. Setelah itu, Tae-sik pergi ke permandian umum dan sekali lagi mencoret daftar kegiatan yang dia lakukan. Di sini Tae-sik tampak bingung membuka kunci loker untuk menyimpan barang-barangnya, sehingga membuat kesal seorang pegawai yang ada di sana karena mengira Tae-sik sengaja memainkan kunci lokernya. Karena penampilan culun Tae-sik, pria itu pun memarahinya. Namun, ketika Tae-sik melepas pakaiannya, pria itu melihat tato di sekujur tubuhnya dan tiba-tiba dia ketakutan melihat Tae-sik karena mengira Tae-sik adalah seorang gangster. Sementara di tempat lain, beberapa gangster terlihat menghajar seorang gadis di pinggir jalan. Para gangster tersebut adalah anak buah dari Changmu dan Yangki. Menurut keterangan polisi ini yang menyaksikan dari jauh, Changmu dan Yangki adalah gangster lokal yang menguasai kota tersebut. Kedua petugas polisi terlihat seperti pengecut karena dia tidak membantu seorang gadis yang sedang tersiksa. Changmu yang berada di sebuah klub malam didekati oleh Tae-sik yang bermaksud untuk menyapa teman lamanya. Changmu tampaknya sangat menghormati Tae-sik yang menunjukkan bahwa Tae-sik bukanlah orang sembarangan. Karena Tae-sik dulunya adalah mantan gangster yang cukup disegani di kota ini. Tidak hanya Changmu, Yangki juga terlihat sangat enggan saat Tae-sik datang mengunjunginya. Meskipun Yangki menunjukkan niat baik kepada Tae-sik, tetapi dia memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan Tae-sik. Setelah mengunjungi beberapa teman lamanya, Tae-sik akhirnya kembali ke restoran Sunflower dan bertemu dengan wanita pemilik restoran yang menyambutnya dengan gembira. Ibu angkatnya sangat senang melihat Tae-sik. Akhirnya dia dibebaskan dari penjara setelah sekian lama. Meskipun Tae-sik adalah anak angkatnya, tetapi wanita itu tampaknya sangat menyayanginya, seperti anak kandungnya sendiri. Di sini Tae-sik kemudian meminta maaf kepada ibunya atas apa yang dia lakukan di masa lalu, dan sang ibu mengatakan bahwa dia telah memaafkannya sejak lama. Meskipun ibunya menerima kehadiran Tae-sik di rumah mereka dan tampaknya sangat mencintainya, namun Haejo tidak serta-merta menerima kehadiran Tae-sik. Dia bahkan terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya pada Tae-sik dan menganggapnya sebagai pria yang lemah karena penampilannya yang sangat culun. Malam itu sebelum tidur, Tae-sik berjanji kepada dirinya bahwa dia tidak akan menangis, tidak akan minum alkohol lagi, dan akan berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya, Jo Pan-soo, seorang pria yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah dalam pemilihan umum mendatang, terlihat berkampanye di pasar dan membuat janji kepada para pedagang agar mereka memilihnya dalam pemilihan nanti. Jo Pan-soo sebenarnya adalah mafia untuk mengambil alih kota ini. Di sisi lain, Tae-sik yang terlihat di kantor polisi sedang menandatangani laporan pembebasan bersyarat yang menyatakan bahwa dia akan dikirim kembali ke penjara jika dia telah melakukan kejahatan lain. Salah satu petugas polisi, yaitu Min-suk, mendekati Tae-sik dan menyarankan untuk meninggalkan kota ini karena penduduk tidak menyukai kehadirannya yang menyebabkan kekacauan beberapa tahun yang lalu. Namun Tae-sik mencoba meyakinkan Min-suk bahwa dia telah berubah dan akan menjadi orang yang lebih baik. Bahkan Tae-sik berniat menghapus semua tato di tubuhnya untuk benar-benar ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, niat Tae-sik harus terhambat karena ia harus mengeluarkan banyak uang untuk menghapus semua tato di tubuhnya. Setelah itu, ibu angkat Tae-sik memaksa masuk untuk mengunjungi Jo Pan-soo dan protes karena restorannya tidak akan dijual.
Namun beberapa preman selalu datang dan menerornya. Dia kemudian mengancam Jo Pan-soo bahwa dia akan menyerang kembali padanya jika preman terus membuat keributan di restoran Sunflower-nya. Keesokan harinya, Tae-sik akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di bengkel mobil. Suatu hari, Min-suk dan rekannya yang sedang berpatroli melihat Tae-sik yang terlihat begitu tegar dan rajin melakukan pekerjaannya. Min-suk kemudian menceritakan kepada rekannya tentang masa lalu Tae-sik yang berandalan. Min-suk juga mengatakan bahwa Chamu dan Yangki dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tae-sik. Lalu diceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, para gangster di kota itu dipimpin oleh seorang pria bernama Cho Du-pil, di mana Chamu dan Yangki adalah anak buahnya. Namun, karena Tae-sik selalu menimbulkan masalah, Chai Du-pil akhirnya turun tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Di luar dugaan, Tae-sik ternyata terlalu tangguh untuk dilawan, di mana ia dapat dengan mudah melumpuhkan anak buah Cho Du-pil, bahkan membunuh Cho Du-pil, sehingga Tae-sik harus dipenjara karena pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu, Chamu dan Yangki mengambil alih kepemimpinan para gangster dan bergabung dengan Jo Pan-soo. Tak lama setelah itu, ketika Tae-sik pulang dari bengkel, Min-suk dan rekannya kemudian mengunjungi bengkel tempat Tae-sik bekerja dan bertemu pemilik bengkel. Min-suk kemudian mengungkapkan identitas Tae-sik, tetapi pemilik bengkel itu tampaknya tidak peduli dengan masa lalu Tae-sik sebagai residivis karena dia telah bekerja dengan baik dan rajin selama ini. Keesokan harinya, Tae-sik mengunjungi tempat kursus Hejo. Di sini Tae-sik berniat untuk mendaftar dan mengambil kursus bahasa Inggris. Dan ternyata, guru yang mengajar di kursus tersebut rupanya mengenali Tae-sik karena mereka pernah bersekolah di sekolah yang sama, dan dari dulu wanita tersebut sangat menyukai Tae-sik. Bahkan, ketika Tae-sik di penjara, dia berusaha untuk mengunjunginya. Tae-sik yang polos itu hanya meminta maaf kepadanya. Dalam perjalanan pulang, tampak beberapa orang yang sedang memperhatikan Tae-sik dan Hejo. Mereka menyangka bahwa Tae-sik adalah pacarnya Hejo. Salah satu dari mereka yang bernama Sungjin naksir kepada Hejo, kemudian menyerang Tae-sik dan membawanya ke gudang kosong. Di sini Tae-sik dipukuli dan berusaha tidak melawannya. Namun, Sungjin dan teman-temannya sangat terkejut melihat tato Tae-sik ketika pakaiannya secara tidak sengaja sobek. Setelah kejadian itu, sikap Hejo sedikit lembut kepada Tae-sik, bahkan dia juga mengobati luka Tae-sik. Di tempat lain, Jo Pan-soo terlihat merayakan kemenangannya karena memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Sekarang dia telah dilantik sebagai pejabat pemerintah. Jo Pan-soo bermaksud untuk menyerahkan kepemimpinan menjalankan klub malam terbesar di kota kepada anak buah kepercayaannya. Chamu dan Yangki sangat antusias dengan rencana tersebut dan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan bos mafia itu. Tapi sebelum itu, Jo Pan-soo membuat syarat. Siapapun yang menyingkirkan restoran Sunflower akan menjalankan klub malam elitnya. Mendengar hal itu, Chamu segera memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik restoran Sunflower agar pemiliknya bersedia menjual restoran itu kepada Jo Pan-soo. Terlihat Tae-sik yang lagi asyik makan, terkejut dengan kehadiran mereka. Namun, Chamu yang malah lebih terkejut, ternyata Tae-sik ada di sana dan restoran itu milik ibu angkatnya. Jadi dia segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi, dan Chamu pun kemudian meminta maaf kepada Tae-sik. Kemudian Tae-sik bertanya kepada ibunya perihal maksud kedatangan mereka, namun ibunya menjawab, itu bukan urusanmu. Setelah itu, Chamu langsung menemui Yangki dan menegurnya, karena tidak memberitahunya tentang Tae-sik yang sekarang tinggal di restoran Sunflower. Sementara itu, Tae-sik yang mendapatkan gaji pertamanya setelah sebulan bekerja di bengkel, kemudian memberikan sebuah hadiah sepasang sepatu untuk ibunya, dan sebuah kamera untuk Hejo. Buku catatan kecil yang selalu dibawa Tae-sik sebenarnya adalah hadiah dari ibunya, ketika ibunya itu mengunjunginya di penjara beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, Tae-sik selalu menulis di buku catatan tentang semua kegiatan yang dia lakukan di penjara, dan juga kegiatan apa yang ingin dia lakukan setelah dia keluar dari penjara.
Hejo yang merebut buku catatan itu dan membacanya, dia kemudian menulis bahwa mereka akan piknik sebagai salah satu hal yang harus dilakukan Taishik setelah dibebaskan dari penjara. Taishik, Hejo dan ibunya kemudian pergi piknik dan berfoto, layaknya keluarga kecil yang bahagia. Suatu malam, Taishik bertemu dengan teman lamanya, yaitu Bayanjin, yang tidak lain adalah sopir Jo Pansu. Bayanjin mengatakan bahwa Jo Pansu berencana untuk membangun mal besar di daerah tersebut. Tapi rencananya digagalkan oleh restoran Sunflower, di mana dia enggan menjual tanahnya ke Jo Pansu. Bayanjin kemudian meminta Taishik untuk membawa ibunya keluar dari kota ini, karena Jo Pansu adalah orang yang berbahaya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan mereka berdua, anak buah Chamu melihat Taishik dan Bayanjin sedang berbicara serius, dan kemudian melaporkannya ke Chamu. Mendengar hal ini, Chamu dan Yangki berpikir bahwa Bayanjin sedang mencoba merekrut Taishik atas perintah Jo Pansu. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan restoran Sunflower dan Taishik. Keesokan harinya, Chamu dan anak buahnya kembali mendatangi restoran Sunflower dan mengancam ibu Taishik untuk menjual restorannya ke Jo Pansu. Hejo yang baru pulang sekolah kaget melihat restorannya yang dihancurkan oleh Chamu. Lalu Hejo mendekati Chamu dan memukulnya dengan kamera yang diberikan oleh Taishik, lalu pergi ke Taishik dan melaporkan kejadian itu. Pada saat Taishik dan Hejo tiba di restoran, Chamu dan anak buahnya pun sudah pergi. Malam harinya, Taishik kemudian pergi menemui Chamu dan meminta agar dia dipertemukan dengan Jo Pansu. Setelah bertemu dengan Jo Pansu, Taishik memohon padanya untuk tidak lagi mengganggu restoran Sunflower milik ibu angkatnya. Mengetahui bahwa Taishik dulunya adalah seorang gangster, Jo Pansu menawarinya pekerjaan. Tapi Taishik menolak tawaran Jo Pansu dengan sopan mengatakan bahwa dia cukup puas dengan pekerjaannya saat ini. Jo Pansu yang merasa terhina karena berani menolak tawarannya, Jo Pansu kemudian menyusun rencana untuk menjebak Taishik agar dia dikirim kembali ke penjara. Jo Pansu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang bengkel tempat Taishik bekerja dan memukulnya, dan mereka pun tak segan-segan menghajar pemilik bengkel tersebut. Jo Pansu kemudian melapor ke polisi tentang Taishik terlibat dalam kerusuhan. Namun, Taishik berhasil menahan diri dan tidak melancarkan serangan balik, sehingga polisi tidak menangkapnya, dan rencana Jo Pansu gagal total. Suatu malam, Sung Jin mengunjungi restoran Sunflower dan memberitahu ibu angkat Taishik bahwa Taishik adalah orang yang membunuh Choi Dupil. Mendengar hal itu, Hejo sangat terkejut dan marah pada Taishik. Dia kemudian menuntut penjelasan dari ibunya, mengapa dia mengadopsi orang yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Ibu Hejo mengatakan bahwa Taishik meminta maaf sambil berlutut dan menangis setelah membunuh Choi Dupil. Karena itu, dia berpikir bahwa Taishik bukan orang jahat dan memutuskan untuk memaafkannya, lalu mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Mendengar penjelasan dari ibunya, Hejo akhirnya mengerti dan langsung menemui Taishik. Taishik kemudian meminta maaf kepada Hejo karena membunuh Choi Dupil dan mengatakan dia akan keluar dari rumah mereka. Tapi Hejo meminta Taishik untuk tetap tinggal bersama mereka. Hejo mengatakan bahwa dia telah memaafkan tindakannya dan ingin berterima kasih padanya karena telah membunuh saudara laki-lakinya yang selalu kasar dan memukuli ibunya sepanjang hidupnya. Keesokan harinya, ibu angkat Taishik datang ke Jo Pansu dan mengancam untuk mengekspos kejahatannya, karena memerintahkan Choi Dupil untuk membunuh Taishik 10 tahun yang lalu, dan dia memiliki bukti nyata yang dapat membawa Jo Pansu ke penjara. Bayanjin yang mengetahui percakapan itu, kemudian memberitahu Taishik dan memintanya untuk tetap waspada. Karena Jo Pansu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Jo Pansu pun memulai aksinya dengan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Hejo yang sedang menyeberang jalan. Dia dipukul dengan benda keras di kepala, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit untuk perawatan intensif. Ibu angkat Taishik memutuskan untuk menjual restoran Sunflower ke Jo Pansu demi keselamatan seluruh keluarganya.
Setelah itu, Taishik pergi menemui Jo Pansu dan mengatakan bahwa ibunya telah setuju untuk menjual restoran Sunflower dan mereka semua akan pergi dari kota ini. Tak disangka, Jo Pansu meminta tangan kanan Taishik dilumpuhkan agar tidak bisa bertarung lagi. Baiyang Jin yang baik terhadap Taishik kemudian memotong pembuluh darah Taishik. Namun, ternyata Baiyang Jin hanya melukai tangan kanan Taishik dengan luka yang tidak fatal, sehingga ia masih bisa menggunakan tangan kanannya seperti biasa. Meski restoran Sunflower sekarang menjadi miliknya, Jo Pansu sepertinya masih ingin menyingkirkan ibu angkat Taishik. Dia kemudian memerintahkan Yang Qi untuk membunuhnya dan mengambil bukti yang menjelaskan keterlibatannya dalam upaya pembunuhan Taishik beberapa tahun yang lalu. Kemudian Yang Qi membunuh ibu angkat Taishik dan menyamarkan kematiannya sebagai bunuh diri. Taishik kemudian merasa sangat terpukul dengan kematian ibunya yang sangat dia cintai. Awalnya, dia mengira ibunya meninggal karena bunuh diri. Tetapi ternyata dia menemukan petunjuk, yaitu anting Yang Qi di kamar ibunya. Sehingga akhirnya dia menyadari bahwa Yang Qi telah membunuh ibunya atas perintah Jo Pansu. Mengetahui fakta ini, Taishik tidak bisa lagi menepati janjinya. Ia menangis sambil meminum alkohol hingga mabuk, karena tidak tahan dengan kesedihan atas kematian ibu yang sangat ia cintai. Di sisi lain, Jo Pansu dan anak buahnya merayakan keberhasilan mereka karena mendapatkan restoran Sunflower dan mewujudkan rencana untuk membangun mall dan kawasan elit. Tapi kemudian, mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang menangis, yang tidak lain adalah Taishik. Taishik berkata bahwa dia telah melanggar janjinya kepada ibunya. Tapi setelah kematian ibunya, pada saat itu dia akan membunuh semua orang di tempat itu. Taishik kemudian meminta Baiyang Jin untuk keluar dari sana, kecuali dia ingin mati di tangannya. Meskipun dia sendirian, Taishik berhasil membunuh semua anak buah Jo Pansu, termasuk Chamu dan Yang Qi, sampai dia berhasil membunuh Jo Pansu dan membakar klub malamnya. Dalam keadaan terluka parah dan dalam kobaran api, Taishik duduk mengingat kenangan indah yang pernah dia lakukan dengan ibunya dan Hejo. Tak lama, Taishik akhirnya tewas dalam kobaran api. Film pun berakhir dengan menunjukkan Hejo yang telah pulih dari luka-lukanya dan sekarang menjadi siswa terpintar di bidang matematika. Dan Hejo terlihat mengenang saat-saat indah bersama ibunya dan Taishik.